Hari ini gue berhasil ngetes yang namanya istighfar. Gue kan si pendosa berat ini, kalau sholat ya udah sholat, orang zikir, gue kagak zikir. Gue nggak pernah tuh cobain yang namanya istighfar, apalagi dalam keadaan yang bener-bener lagi emosi. So hari ini gue dapat kesempatan ketika gue diuji kesabarannya oleh pasien yang dapat kuota terapi gratis. Gak usah bahas dia, kita bahas keajaiban istighfar. Oke? Jadi gue lagi panas hati, panas kepala, kan di sini rasanya kenceng tuh, kenceng di mana-mana. Kenceng banget bukan lagi. Gue langsung di otak nih tiba-tiba Marsi, kenapa sih lu nggak cobain istighfar aja? Ya udah gue cobain tuh, karena gue udah lagi mau mulai maki dia nih, semua maki yang udah gue tulis, member kebun binatang, member alat kelamin dan segala macem lah ya. Itu kata-kata makian gue tulis sambil gue istighfar. Gue mampu dong untuk tidak enter ya, nahan emosi gue hapus semuanya dan kemudian gue blok tuh orang. Bukan karena gue takut, tapi gue nggak mau mengirimkan kata-kata yang menyakitkan untuk orang tersebut. Ini keajaiban istighfar nomor 1. Bisa meredam emosi, bisa meredam mulut gue yang kadang-kadang sopan banget. Oke? Kedua, istighfar ini ketika gue terusin, dia kan kesini gue kenceng ya tadinya. Ternyata kayak ada baut yang lepas, tek. Akhirnya peredaran darah gue lancar lagi. Lancar, akhirnya di sini gue tenang karena teraliri oleh oksigen. Sisa pala gue doang yang panas. Pala gue ini bisa gue handle untuk stop memproduksi skenario jahat yang bikin gue pengen unblock tuh orang dan gue hantam lagi. Akhirnya gue terapiin kepala gue dengan terapi yang biasa gue praktekin ke pasien-pasien gue juga. Gue terapi psikis gue untuk akhirnya bisa hapus skenario-skenario yang udah dibikin oleh kepala gue. Oke? Terus gue istighfar terus ya. Nah, istighfar ini dia membantu melancarkan peredaran darah gue sehingga gue bisa lebih cepet let go, lebih cepat. Ya udah deh, gue ikhlasin. Ya akhirnya gue belajar yang namanya ikhlas, mengikhlaskan ketika gue nggak bisa maki orang itu balik, padahal gue doyan banget tuh, kan? Dah. Yang ketiga, setelah gue tenang, gue lagi ngerasa gue achieve something ya. Ternyata istighfar ini juga membantu merilis dopamin di kepala gue, di otak gue, sehingga gue ngerasa puas. Ada kepuasan tersendiri yang gue nggak tahu apa. Tiba-tiba gue ngerasa puas aja. Akhirnya gue mikir, kok gue bisa ngerasa puas ya? Oh, ternyata puas gue itu datang dari apa? Keberhasilan gue mencoba yang namanya istighfar. Mungkin menurut orang simple, tapi menurut gue it's something gitu. Ketika gue berpuasa, ada perubahan jam gue sahur, jam gue makan, jam gue tidur, dan lain sebagainya. Itulah yang bikin gue nggak lancar, bukan besar. Dan kalau misalnya gue traveling ke luar negeri yang beda time zone sama Indonesia rada jauh, misalnya ke Eropa atau ke Amerika yang bedanya lebih dari 6-7 jam, pasti problem juga. Nah sampai pas akhirnya gue berhalangan lah tuh ya. Period, gue berhalangan gak bisa puasa. Gue tuh muncul perasaan yang sangat gak gue sangka-sangka. Perasaan apa? Perasaan kangen ya sahur, kangen ya seharian gak makan minum, nahan haus, nahan lapar, terus panjang-panjangin sabar, nunggu sampai bunyi azan maghrib, seperti itulah. Akhirnya gue juga ngelihat orang-orang sekitar gue puasa, gue agak feel left out sih sejujurnya gitu loh. Tapi pas gue udah bersih, balik lagi dong gue puasa, dan balik lagi lah nih sakit kepala gue, balik lagi nih lemes-lemes gue, diserang terus. Tapi nggak separah di awal ya. Di sini gue tahu bahwa Allah ngasih gue kekuatan ekstra gitu, kekuatan ekstra sambil mungkin Allah ngebenerin nih dalam-dalamannya gue. Pasti ada alasannya kenapa gue sakit kepala.
beda sama yang lain-lain. Nah, di situ gue nggak menyerah, gue nggak buka sama sekali, gue hajar terus, gue puasa, sampailah pada hari ini, dimana alhamdulillah gue bolong lagi, ya, karena balik lagi urusan yang sama, gue harus ngeluarin konten usus gue lagi. Ternyata tuh cobaan gue sebenarnya bukan di sugar craving, bukan di caffeine craving, bukan di haus, bukan di lapar, itu nggak ada apa-apanya. Cobaan gue adalah BAB gue nggak lancar, ya. Gue perasaan dulu pas gue agnostik itu, gue pernah loh ikut teman-teman gue yang muslim, gue coba puasa, kayak apa sih rasanya puasa, gue penasaran kan. Itu demi deh, lancar-lancar aja, ringan banget, gak ada yang berat, gak ada sakit, gak ada keluhan apapun, aneh ya. Nah, gue mau tanya sama kalian sebagai orang muslim nih, cobaan puasa apa sih yang kalian rasakan di tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya? Nanti kalian bisa ketik di komen, kasih tahu gue ya, karena gue juga penasaran gitu, kan kalian udah Islam dari kecil, udah terlatih puasa, masih ada nggak sih kalian cobaan-cobaan kayak gue yang bukan lapar dan haus ya? Pada hari ini kita coba untuk secara formalitas untuk mensyahadat menjadi kelengkapan formalitas beliau nanti insya Allah ya. Alhamdulillah Mbak Romas ini bukan hanya bersyahadat kemarin, tapi juga sudah memberikan banyak sekali kontribusi buat Islam. Alhamdulillah, belajar Islamnya juga sangat rajin gitu kan ya. Ini mentornya Ali Ica gitu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu kita pandu syahadat sederhana, syahadat ada 2 kalimat. Bismillah. Ikutin saya kalau seandainya lagi grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, berarti sudah syahadat lagi. Bakal di charge. Jadi charge